Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, USD Kanada, dan USD Jepang Yen. Dan kalau kita perhatikan ya, ini kita lihat di Euro USD di time frame D1. Memang betul ada terjadi kenaikan ya untuk 3 hari ini untuk Euro USD, dan saat ini tepat berada di kondisi area supply ya. Ini area supply di mana pergerakannya mendorong naik ya, kemungkinan akan menuju ke level area ini ya, area resisten ya, resisten ini dan sampai dengan resisten ini. Nanti kita lihat dulu nih sampai berapa areanya. Dan posisi saat ini memang kecenderungannya akan terjadi koreksi ya. Ini naiknya ini masih terbatas koreksi ya. Karena trennya masih dalam tren turun, Anda bisa lihat ya. Karena kemarin penurunannya cukup tajam dari Euro USD sendiri, dan didorong mata uang dolar ya atau indeks dolar terjadi penurunan di 3 hari ini. Memang Euro USD ini pengaruhnya terhadap dolar cukup sangat kuat sekali gitu loh. Jadi ketika dolar itu melemah, pasti Euro USD akan menguat. Nah, seperti itu. Dan kondisinya memang masih dalam tren turun, Anda bisa lihat ya. Dan akan menguji level resisten ya di sini. Yang pertama adalah area ini. Ini adalah area resisten yang akan diuji ya di kisaran 1.07548. Saya ganti dulu warna kuning ya. Nih. Warna kuning, oke. Dan berikutnya di area sini. Ya, kalau memang dia akan breakout area resisten, dia akan bergerak ke sini karena di sini ada area resisten yang terdekat ya, yaitu di area sini. Di sini ya, di 1.06390 ya sampai dengan 1.07548 sampai dengan 1.08046 ya, di area sini. Dan ada area support terdekat ya yang sudah di breakout saat ini menjadi support, yang awalnya adalah resisten, adalah di daerah sini di 1.04775. Nah, ini. Dan ada support yang terbentuk di 3 hari ke belakang ya di sini. Ini support yang terbentuk di 1.03424 ya. Dan inilah pergerakan dari Euro USD. Masih terjadi yang namanya retest karena kita lihat dari dorongan candle yang terbentuk ya. Ini makin lama makin membesar, ada impulsif bullish ya. Berhasil breakout 1.04775. Untuk detailnya kita akan beredel ya lebih jauh lagi seperti apa kondisi Euro USD. Kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame H4. Di time frame H4, oke, Anda bisa lihat saat ini pergerakan masuk dalam kondisi dari pergerakan sideways sebelumnya ya, di area sini udah memasuki area wilayah ini ya kalau kita perhatikan. Dan ini akan menguji level 1.06390 ya untuk melanjutkan kenaikannya ini ya. Tapi ini masih naiknya dalam kategori tekanan seller ya kalau kita lihat ya. Dan posisinya akan menguji 1.06390 ya. Di sini kalau memang hari ini dia bergerak atau buyer masih kuat mendorong kenaikannya, kemungkinan akan berada di level 1.06390. Kalau nanti di area sini terjadi pembentukan pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, boleh sell di area sini. Dengan target terdekat adalah 1.04775. Ini area terdekatnya. Oke. Kita coba lihat di time frame H1 ya. Mungkin ini teman-teman juga harus paham apa yang saya sampaikan sebelumnya di hari-hari sebelumnya. Di sini memang terjadi kenaikan tapi tidak terlalu signifikan, lebih besar di hari kemarin ini. Kenaikannya sangat besar sekali. Nah, disinilah saya nanti akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman ya. Kemarin sudah saya gambarkan juga area-area penting yang kemungkinan akan terjadi pembentukan pattern. Tapi Anda bisa lihat ya dari pergerakan Euro USD sendiri sampai hari kemarin itu belum ada konfirmasi untuk candle turun ya. Nih, belum ada pembentukan pattern yang terjadi di hari kemarin. Anda bisa lihat ya. Ini. Anda bisa lihat pergerakannya
kuat banget naik dan tidak ada pembalikan atau pembentukan pattern turun. Jadi kalau Anda transaksi sell di wilayah ini ya itu kesalahannya di area situ gitu. Di sini kan kemarin sempat terjadi pembentukan resisten ini. Ini kan pembentukan resisten ya. Ini saya gambarkan. Ya, di hari sebelumnya. Ini saya ganti warna biru. Anda bisa lihat di sini ya, ini H1 ya. Oke, Anda bisa lihat ya terjadinya breakout ya. Kemudian ini seolah-olah bearish engulfing ya, tapi Anda bisa lihat ini kan artinya retest dulu. Ketika dia breakout, dia retest dan dia melanjutkan tren naiknya. Dia naik, kalau ini kita beredar di time frame kecil, ini adalah retest. Belum ada pembalikan candle yang terjadi di time frame H1 untuk potensi kita bisa sell. Nih, jelas ya. Jadi kalau teman-teman kemarin di Euro USD ada sell, nah itu kesalahannya, tidak sabar dalam menunggu potensi pembentukan pattern yang terjadi. Nah, ini yang harus wajib menjadi catatannya. Dan saat ini pergerakan masih bergerak sideways ya, masih berkisaran. Ini saya akan tandain ya, pergerakannya masih sideways yaitu di area sini ya. Ini sidewaysnya ya. Di 1.05559 sampai dengan wilayah ini adalah level psikologi yang biasa saya sebutkan. 1.05216 masih bergerak di wilayah ini. Kalau nantinya ini breakout 1.05559, kemungkinan harga akan berlanjut naik ya. Berlanjut naik sampai berapa? Potensinya akan sebelum ke level resisten ke sini, dia akan menguji level ini dulu ya. Ini ada resisten terdekat ya, saya gambarkan dulu. Ini ada resisten terdekat di sini di 1.05998 sampai dengan wilayah ini, area ini ya. Nah, ini di 1.05769 area sini. Oke. Ini tantangan selanjutnya dari Euro USD ya. Tapi kalau nantinya dia ternyata seller mendukung dia turun, ada pembentukan pattern, intinya di situ. Kalau terjadi pembentukan pattern di wilayah area penting tuh yang ini ya. Ya, support and resistance ini yang saya gambarkan, atau di area EMA50 ya, atau area trendline. Cuman di sini kan kita nggak gambarkan trendline-nya. Oke, tapi ternyata dia koreksi dulu 1.05216, terjadi pattern pembentukan pattern naik, boleh buy di area sini dengan target terdekat adalah 1 2 3 4. Oke. Mungkin ini Euro USD yang bisa saya sampaikan. Kita akan berlanjut di GBP USD. Oke, untuk GBP USD sendiri ya, kalau kita perhatikan pergerakan dari GBP USD juga mengalami kenaikan ya dari 3 hari ke belakang ini ya, kenaikan dalam kondisi tren turun. Paham ya, artinya berarti dia retest mendekati EMA50 dan akan menguji level resisten terdekatnya. Sebelum kita gambarkan seperti apa kondisinya, ini saya akan kasih gambaran dulu ya, atau kita akan memberikan area-area support resistennya di mana aja. Oke, langsung aja kita lihat di sini. Yang pertama, area resisten terdekatnya di sini. Saya ganti dulu warna kuning ya untuk time frame daily. Resisten terdekat di sini yang pertama di 1.26323. Kemudian ini yang berhasil di breakout ya, yang terdekatnya di sini di 1.29927. Oke. Kemudian ada pembentukan support sebelumnya juga di wilayah ini. Oke, di sini yang berhasil di breakout juga ya di 1.24132 dan pembentukan support terbaru ya, support terbaru di wilayah ini di 1.21560. Dan sebentar mungkin ada resisten lagi ya, saya coba lihat. Oke. Nah, ini kondisinya dari GBP USD Anda bisa lihat ya, dari 1 2 3 candlenya makin lama makin membesar, artinya tekanan bullish sangat kuat ya. Ini pengaruh karena indeks dolarnya juga 3 hari ke belakang turun ya. Ini pergerakannya berpengaruh juga di indeks dolar ya, kalau Anda bisa lihat. Setelah terbentuknya bearish engulfing ya, ini ada bearish engulfing di mana saat ini akan menguji. Jika dia berhasil breakout di 1.26323, kemungkinan besar dia akan breakout EMA50 sampai dengan mendekati 1.29927. Ini karena ada impulsif bullish ya, kalau kita lihat ya, breakout area
resisten yang saat ini menjadi support di 1.24.132. Oke, kita lihat lanjutannya di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame H4. Di time frame H4 Anda bisa lihat di sini ya, dia sudah masuk di wilayah area base yang sebelumnya ya. Di sini hari ini akan menguji, Anda bisa lihat ya, setelah dia breakout area ini ya, area resistance yang saat ini menjadi area support 1.24.132, dan posisinya masih bergerak sideways ya. Setelah dia rally base, kemungkinan akan terjadinya rally lanjutan breakout di 1.26.323. Ini yang potensinya dari GBP USD. Kita coba lihat dulu, kita turunkan ya di time frame yang lebih kecil dari H4, yaitu di H1 ya, untuk kita cari titik entry-nya seperti apa. Dan di sini ada pembentukan area base di hari kemarin ya, yang belum berhasil di breakout. Jadi acuannya adalah di sini. Saya kasih ganti warna biru dulu. Oke, ini untuk time frame H1 di sini ya. Ini area resisten 1.24.989 dan area supportnya di sini. Kalau kita lihat dari struktur yang terbentuk, ini semakin kecil-kecil ini ya. Candlenya kecil-kecil tapi semakin naik, artinya akan kemungkinan besar ada dorongan buyer akan break di atas 1.24.989. Kalau udah break di atas ini boleh ambil posisi buy ya. Kalau break di atasnya 1.24.989 boleh buy. Oke, kalau sudah buy, target selanjutnya adalah minimal target pertamanya di sini ya. Ini ada area resisten terbaru ya. Ini ada resisten yang terbentuk di area sini. Nah, ini akan menguji kalau kondisinya dia sudah breakout di wilayah 1.24.989. Target pertama di sini, target kedua ke sini. Oke. Tapi kalau dia koreksi ya, atau artinya retest ya, menuju 1.24.132, berarti dia akan bergerak ke sini dulu, membentuk pattern yang terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Syarat untuk Anda bisa mengambil posisi buy di area sini dengan target ya, ini tadi terdekatnya adalah di 1.24.989, 1.25.790, 1.26323. Oke. Mungkin ini GBP USD yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Dan saya akan berlanjut ke USD Kanada. Oke, ini untuk market USD Kanada ya. Kalau kita perhatikan, USD Kanada terjadi pelemahan ya untuk di beberapa hari ke belakang ini, di hari 3 hari ke belakang. Setelah pembentukan bearish engulfing, ini ada bearish engulfing yang terbentuk dan disusul di beberapa candle terjadi penurunan. Tapi kemungkinan ini sih artinya menurut saya sih retest ya. Kalau menurut saya retest posisinya, karena kalau kita kecilkan seperti ini, pergerakan dari USD Kanada ini hanya bergerak terbatas seperti ini, tapi memang dalam kondisi swingnya cukup lumayan besar gitu loh. Swingnya ini membentuk tren ya, minor trend istilahnya seperti itu. Dan saat ini minor trendnya memang kondisinya turun, tapi turunnya ini kemungkinan akan terjadi yang namanya koreksi. Coba kita tarik dulu ya supaya lebih jelas. Kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari posisi terendah sini ya sampai dengan posisi teratasnya. Kita lihat dulu seperti ini. Oke, saat ini nah Anda bisa lihat ya dari penurunan ini. Perhatikan ya, dari 1, 2, 3 candle daily ini ya terjadi penurunan. Saat ini mendekati area 50%. Artinya apa? Artinya area 50% ini kemungkinan juga akan bisa menjadi area potensi pembalikan dari level 1.27678. Area ini mendekati EMA 50. Ya, ini nanti harus dipantau oleh teman-teman ya untuk daily ya. Jadi kalau nanti di beberapa hari ke belakang area 50% ini 1.27678, ada bullish engulfing atau bullish pin bar wilayah ini sampai 61,8% ya. Artinya akan ada dorongan buyer yang kemungkinan akan terjadi kenaikan lanjutan. Ya, karena ini juga berdekatan area support di 61,8% ya. Ini ada area support yang terbentuk di sini. Nah, ini mendekati area 61,8% yaitu di 1.27118. Ini saya kasih warna kuning dulu ya. Seperti ini gambarannya dari
USD Kanada ya. Sekarang kita coba turunkan di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 dari kondisi penurunannya USD Kanada ini ya. Nah, Anda bisa lihat memang sebelumnya terjadi yang namanya kenaikan ya, ini pergerakannya naik ya, swingnya naik ya, membentuk contoh ya dari sini ya, dia membentuk higher low ya, kemudian higher high, higher low, higher high ya. Ini juga sebenarnya masih dalam kategori higher low, tapi kita masih belum bisa memastikan lagi ya, dalam arti kondisinya ini kan masih bergerak di kisaran. Tapi kalau dia pergerakan dari USD Kanada ini berhasil breakout di bawah 1.27 ya, di bawah ini ya, di bawah 1.27118, kemungkinan akan berlanjut turun. Jelas ya, akan berlanjut turun. Dan tantangannya di sini ini adalah strong ya, 61,8%, dan area support ini adalah strong support yang kalau dia gagal breakout di bawah ini, kemungkinan dia akan berlanjut naik. Dan ini harus melalui area 50% di 1.27678. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 untuk kita cari potensi untuk area sell ya, terdekatnya ya. Karena saat ini Anda bisa lihat ini membentuk area base di hari kemarin ya, pergerakannya sangat tidak terlalu signifikan ya. Kemungkinan besar kalau dia kembali lagi di 38,2%, ini potensi bagus untuk sell ya. Atau terbentuknya support terbaru kemarin ya, ini juga jadi potensi bisa dijadikan area sell di sini. Ketika dia sudah breakout 1.28049, breakout di bawah ini, sell di area sini setelah pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern dengan target terdekat area 50% di 1.27678, area sini terdekatnya. Ya, sampai dengan 1.27118. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan untuk USD Kanada, semoga bermanfaat ya. Saya lanjutkan di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen secara potensi naiknya lebih besar ya, trennya kuat naik. Memang saat ini pergerakannya masih terbatas ya, seolah-olah beristirahat dulu atau membentuk area base. Kemungkinan ini akan berlanjut naik ya, karena trennya masih kuat naik dan kecenderungannya kalau kita lihat masih potensi kenaikannya masih ada ya. Ini potensi terakhir kalau kita lihat dari pergerakannya memang membentuk area base atau sideways ya, berkisaran antara area resisten dan support di mana buyer dan seller sama-sama kuat. Sekarang kita coba turunkan aja langsung di time frame H4 ya. Kita lihat kondisinya. Nah, di time frame H4 ini adalah pembentukan area base ya, dimana saya akan tandain langsung aja untuk support dan resistennya ya. Yang pertama di sini ini ada area resisten di 130.791. Ini ada area resisten di warna hijau ya untuk time frame 4. Dan yang kedua area resisten terbaru di sini yang terbentuk ya di hari kemarin di 129.785. Kemudian area support juga di sini di 128.631 ya, dan area support juga di area sini ya. Ini di 129.108 sampai dengan area sini. Oke, ini gambarannya dari posisi saat ini ya untuk USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame yang lebih kecil dari pergerakannya, yang untuk pastinya di time frame 4 ini pergerakannya masih sideways, masih bergerak di kisaran. Oke, di time frame 1 USD Jepang Yen Anda bisa lihat lebih detailnya. 3 hari ke belakang tidak ada perubahan ya, dimana hanya mantul-mantul di kisaran area 128.631 sampai dengan 129.785. Tunggu aja mana yang di breakout dulu, karena itu nanti akan menentukan kelanjutan dari pergerakan USD Jepang Yen. Jadi kalau dia breakout di atas 129.785, buy di atas ini ya. Perhatikan breakout artinya ada impulsif bullish ya. Perhatikan di situ, kalau dia breakout di bawah berarti impulsif bearish atau marubosu bearish atau marubosu bullish. Ingat di situ baru boleh ambil posisi buy di atas 129.785, sell di bawah 128.631. Oke? Kalau di sini ada penolakan gimana? Kalau ada penolakan, contoh patternnya turun gitu, ya sell di bawah 129.785,
buy di atas 128.631. Intinya pattern yang terbentuk itu pattern apa, baru ambil posisinya. Karena untuk pergerakan sideways kita tidak berbicara untuk tren naik atau tren turun, tapi tren pergerakan terbatas atau ranging ya. Atau kita sebutnya adalah sideways atau area base, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pair USD ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta support channel ini, bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan informasi secara up to date dari Zona Forex. Dan informasi yang insya Allah berguna buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.